Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mendadak Montir Channel. Bro, kali ini kita akan bahas seputar apa nih Mas? Karburator. Karburator ya, karburasi. Oke Mas, itu tadi yang berantakan ya Mas. Kita akan kenalan ya Mas Bro ya, sebelum kita nanti bahas bagaimana sebuah karburator ini bekerja ya di dalam sebuah mesin. Kita akan kenalan dulu Mas satu-satu. Oke Mas, coba Mas, ini apa toh Mas, namanya ini Mas, satu-satu mungkin sampai bisa jelasin ya Mas ya. Nih iki apa iki? Iki apa iki? Harusnya aku Mas yang tanya Mas. Ini kan karena aku yang masih pemula ya Mas ya. Ini apa Mas namanya Mas? Iki. Iki omah iki kok. Gathuk ambek iki kok. Ngene tok Dek. Nanti omahe. Oke Mas ya. Iki apa Mas namanya? Iki pipai kanggo ya yang transfer nanti ya. Jadi posisinya begini. Kita kenalan dulu Mas Bro. Ini spuyer ya. Jadi spuyer itu ada dua ya. Ada dua jenis, gede dan kecil. Adalah pilot jet dan main jet. Ya, yang gede ini main jet, pilot jet atau slow jet. Mergo iki kerja di loh Mas. Ya slow kerjanya. Oh, di bawah. Ya, ini yang slownya, ini yang hardnya. Jalan tingginya. Ya, ini atas, bawah. Nah, itu engko penjelasannya yang dhisik. Mangkan iki to. Nah, iki omah iki kok. Ya. Nah, ini main jet ya. Nah, ini adalah rumah daripada main jet. Saya juga lupa namanya. Yang pasti ini langsung terhubung ke bensin ya, yang ada di mangkok. Posisi di sini. Kata orang. Ini Mas. Nah, engko lah. Iki dhisik. Ini skep gitu. Jarum skep. Di mana dua-duanya ini berfungsi sebagai katup. Ya. Naik turun kalau tigas. Iya. Oh. Niki pelampung Mas. Ya. Niki jarum pelampung. Sama ini juga klep. Fungsinya buat buka tutup. Oke. Setelah dikit-dikit kita tahu tuh nama-namanya, sekarang tugas dan fungsi dari apa iki? Masing-masing kita ya. Oke. Yang mana dulu Mas? Sekalian ngerakit, kita mulai dari pilot sama main aja dulu Mas. Jadi nanti langsung pasang. Oh ya ngono. Ya. Nah, kita akan ini ya. Pilot sama main jetnya. Yoi, kata Mas Wandi ini suruh pasang sama kita bahas ya. Biar enak bahasnya. Sekalian tutorial pasangnya. Oke. Main jet, pilot jet ya. Main jet, pilot jet ini dua-duanya sama-sama spuyer, tapi punya tugas yang berbeda. Di mana si pilot jet atau slow jet ini akan bekerja ketika di RPM rendah Mas. Idle itu loh. Langsam. Jadi ketika sebuah mesin berputar idle ya, hidup terus langsam dulu ya. Yang bekerja adalah pilot jet iki.
posisi netral ya. Ya mau netral mau Itu. masuk gigi, yang penting kan langsung dulu. Oh ya. Pilot jet ini nanti yang akan bekerja, ya toh. Terus di putaran menengah ke atas beralih fungsi mas. Secara otomatis pilot ya mungkin dia akan tetap bekerja tapi akan minim banget ya. Bisa dikatakan dia berhenti bekerja, terus ganti diambil peranannya sama main jet ini mas, menengah ke atas cara kerjanya. Jadi iki wong loro iki lak ngene ta lho, posisinya itu langsung terhubung ke bensin ya mas, mangkok karbu ini tuh ngene iki ya. Jadi fungsi sepuyer iki itu untuk mengatur bahan bakar mau tuh ya. Iya. Di putaran bawah pilot jet ambil peranan, menengah ke atas main jet. Coba mas, sekarang saya mau tanya sedikit ya, pernah ngerasain pasang karbu nggak langsung beres? Sering. Kadang keborosan di atas atau di bawah gitu ya? Ya kadang langsamnya nggak pas. Kadang di atas bawah yang berebut ngono kae gitu. Kadang ngempos di atasnya. Berarti sampean perlu mainin ini mas. Dua ini. Karburator itu nek keborosan ditandai dengan suara berebut dan asap hitam pada knalpot ya. Itu menandakan terlalu kaya campuran bensinnya, nggak seimbang, banyakkan bensin daripada udara. Oke mas, habis iku lah iki apa iki? Iki ya ngene to ya. Jarum pelampung iki kak ora ono intil-intilan nih kak? Ya, langsung ini kok ora tiba. Jarum pelampung dan pelampung, cara kerjanya nah ini, lubang yang ada di jarum pelampung itu terhubung langsung ke kran bensin ya. Ini mangkok ya, ini kran bensin. Ketika bensin masuk kosong ya, set bensin masuk mas. Ketika terisi bensin itu bensin naik nih, set otomatis akan mendorong si jarum iki pelampung iki lho. Nah, didorong munggah toh. Ketika pelampung beranjak naik, otomatis si klep si jarum tadi itu juga akan ikut naik. Yang dengan naiknya jarum itu ya, dialah yang akan memampatkan aliran bensin. Jadi kalau ada masalah banjir dalam sebuah itu sering tuh mas, karburator, penyebab utamanya sudah pasti jarum pelampung ya mas ya. Oke, jadi kali ini kita bukan menangani masalah ya, tapi pengenalan aja, pengenalan karburasi. Oke mas, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau ini kan ada lubang-lubang nih mas ya, ini nih fungsinya apa ya? Termasuk ini kan ditutup nih, ini yang ini nih, ini kan pengaruh atau enggak kalau misalnya ini mampet atau? Oh, jadi ini kalau menurut saya sih ini hiasan ya mas. Kayaknya kalau ini nggak dikasih begini ya jelek. Bener gak? Oke mas. Atau kalau misalnya untuk setelan angin ya, itu posisinya kan misalnya kan ini diputar, mana nih mas setelan anginnya nih mas? Nah ini, nah angin masuknya kan dari mana nih? Ya, kalau ini diputar ataukah dari salah satu ini atau mungkin dari mana? Siap. Ini mas, lubang-lubang ini sejatinya buat main jet
pilot jet, terus apa ini Mencet. main jet, kemudian ada lubang lagi di atas Hmm. itu ya lubang angin kan saya ini jalurnya kemarin ini. Setelan angin. Ya. Jalan angin ini. Dengan setelan angin nih. Iya itu lari ke sini. Jadi ini punya tugas dan fungsi masing-masing. Makanya di RPM rendah tadi siapa yang main tadi? Pilot Si jetnya. slow jet ini ya, pilot jet ini. Nah, iki apa iki no ngarepe iki? Filter. Filter ya. Ya. Dengan kevakuman yang terjadi di putaran rendah, ya, dialah yang akan memanfaatkan dengan desain begini iki. Hmm. Ono lubang nok kene iki. Iya. Nah, iki kok sing ngisep udara teko Filter. filter. Nah, Ngono. Biarpun si sopo iki skep skep iki belum belum menganga. belum kebuka. Itu. Iya. Nah, ketika sampai langsam lho Mas. Hmm. Ini kan rapat, menutup. Iya. Nah, dari mana angin nih? Oh ya, berarti dari lubang tadi. Yes. Oke. Terus apa mana Mas? Sing perlu ditanyakan monggo. Setelan langsam. Kalau Ah. memang posisinya sudah langsam, nah ini fungsi setelannya itu Heeh. misalnya nih kalau langsamnya belum dapat, apakah ini dimainin dari sini atau cara kerjanya seperti apa Mas setelannya? Ini tentu saja untuk yaitu tadi yang sampean bilang ya, setelan langsam. Jika dalam sebuah karburasi yang normal, mesin motor yang normal, ya, ini bicara normal ya. Ya, idle putaran rendah itu kita setel lewat iki Mas. Otomatis dengan ini. Sekalian ini bakas ini ya. Cara menyetel mencari Itu Ah. langsam. angin setel angin itu. Setelan angin. Nah, setelan angin ini biar banyak yang nggak keliru, tapi ya insya Allah wis pinter-pinter kok. Iki kena diputer ora? Kena sih. Kena. Obengnya kecilikan kok bro. Musik tak golek obeng iki. Wah iki obengnya wis ketemu. Nah ini Mas, mencari setelan sing pas ya, itu sesuai kebutuhan mesin. Dalam kondisi mesin langsam, Ya. bisa dilakukan dengan tahan gas ya, kira-kira RPM 2000-3000 ya, Oke. panteng Ya. segitu. Jika sampean sendirian dirasa nggak bisa juga pegang gas, gedein lewat sini ya. Setelan langsam ini sampean puter sampai mesin meraung ya. Kemudian iki mampatno Mas, puter searah jarum jam sampai habis. Sampai habis. Sampai nutup. Sampai benar-benar habis ya. Kok yo akeh to iki. Nah, di posisi ini motor akan berebut. Nah, kalau motor mati, ya nyalain lagi, gedein lagi. Iya. Ya. Gedein lagi atau tahan gas lagi. Oke. Di posisi itu berarti motor meraung apa berebut banget ini ya. Iki sampean putar Mas. Putar balik arah. Ya. Kalau sampean bingung, biasanya mekanik itu berbahasa setengah lingkaran, gitu, setengah Ya. putaran, satu putaran. Mungkin sampean bingung, satu putarannya itu di mana, Ya. setengah putarannya di mana. Wes, buang itulah, nggak perlu. Jadi gini aja, putar arah berlawanan, ya toh? Nah, ketika sampean putar berlawanan ini di motor yang normal, itu mesin akan ingat tadi berebut ya, akan beranjak apa ngaung ya. Jadi dari berebut nah putar lagi misal ini sampai benar-benar meraung. Terus di mana harus dimatikan? Berhenti di mana kita? Cari titik tertinggi dalam ya meraung iku mau.
Nah, ketika ketemu sudah, misal di sini titik tertinggi nih kok meraung ya, udah ngong, ditambah lagi kok nggak ada perubahan atau tambah rendah, gitu, pulangin lagi. Matikan di situ. Nah, itulah setelan yang pas sesuai kebutuhan mesin. Ora usah dik mau boros ki, ora usah mbok irit nih. Ya. Cari setelan sesuai kebutuhan mesin. Ya, lah iki mau ya fungsi iki dua-duanya klep ya Mas ya. Ini dibakas juga ya. Ini dua-duanya klep Mas benernya. Yang ini ya untuk menutup aliran dari mencet. Lah yang botol bulat ini untuk menutup daripada lagu lo Venturi lo. Ya. Venturi ini ditutup kanggo iki. Mencet ditutup jarum. Jadi di karburator itu sebenarnya ada yang ngatur juga ya. Salah satunya dari lubang-lubang ini. Itu yang mengatur kevakuman angin di dalam bak mangkok iki. Jadi ketika sedotan mesin itu ya dari sini itu bensin yang nyembur keluar itu saman pernah ngedusi manuk mandiin burung itu loh Mas pakai spray. Dengan setelan yang lembut nih. Kecuilin sampai lembut ya. Itu kayak apa tuh? Ambiar ngono kan. Langsung lebar. Iya. Tapi halus. Kayak kabut. Tekanannya halus. Nah, itulah. Karbu yang di mangkok masuk ke ruang bakar itu jadinya ya udah kayak halus. Gitu. Udah enggak kayak air bensin itu udah enggak. Udah dirubah sama iki mau. Ya, ayo. Kalau setelan cuknya itu di mana Mas? Nah, fungsinya cuk itu buat apa? Cuk itu macam-macam ya. Beda karbu ya beda penempatan biasa. Sak karepe sing gawe. Ya, kalau di sini di mana? Iki cuk iki Mas. Nah, ditarik ngene iki ya cuke bekerja, diginiin dekne ketutup. Loh iki lho. Nah, iki lubang cuke nang nguri iki lho Mas. Ini ada lubang di itu buka tutup. Fungsinya ya toh, ini digunakan ketika mesin membutuhkan campuran yang kaya, sing boros. Biasanya di saat pagi hari ketika mesin dingin, hawa dingin itu akan sangat mempengaruhi. Makanya ono motor kok susah hidupnya, jeblak-jeblok kedinginan itu. Lah itu dia memerlukan campuran yang kaya, maka diborosin, tutup set, udara dimampatkan ya, terus bensin diperbanyak. Jadi campuran kaya akan memudahkan start pada pagi hari di saat mesin dingin. Tapi ini langsung di starter jeglek ya iki rasa tiga. Nggak perlu. Emang suhu suatu tempat itu ya berpengaruh. Contoh neng pegunungan sama di gurun kota, di gurun Mas. Gurun panas. Iya, lebih gampang di gurun nyalanya. Oke, pamane yo mumpung isek lho 19 menit bisa. Oke sih. Bebas. Nah, jenis karbu kan macam-macam nih Mas. Salah satunya yang saya tahu tuh ada tipe karbu vakum ya. Terus ada juga PE. Nah, itu karbu sejuta umat tuh Mas, PE 28 yang biasa orang-orang pakai di kalangan anak-anak motor tuh. Iya. Itu bedanya di mana? Beda apa ini? Beda apa ya Mas? Ya wis gini ya. Fungsinya. Sik. Aku mangkan wis ono karbon tim. Vakum iki sing golekane. Nah, model ini kita vakum. Nah, ini nggak bisa tadi vakum sama PE.
vakum dulu. Nah, ini Kita apa sandingkan ini dengan konvensional dulu ya Mas. Kalau PE nanti kita sandingkan dengan yang lain. Nah ini karbu vakum, cirinya dia ada kilo Mas karet. ya. Oh, ini karet. Terus dia nggak ada kabel buat narik ya, nggak ada kabel buat narik ke. Enggak langsung ketarik sama kabel. Ah, di model karburator konvensional seperti ini, di mana botol tadi segi cap ditarik langsung ya secara manual oleh kabel gas. Jadi kini digas langsung mongop ketarik. Lah nek model seperti ini sampean gas ya belum tentu dene iso naik tinggi. Soalnya apa? Iki bekerja menurut putaran isapan daripada piston. Sangar loh iki. Maka kalau dibandingin dua karbu ini Mas, irit-iritan ya jelas irit iki. Jadi dia akan terbuka sesuai keinginan mesin. Lah nek iki mesin mau njaluk sidik tapi mau ngok ya, bensin mutune akeh. Iya. Ya, kebayang ora sih? Kebayang. Alhamdulillah Mas. Ngono Mas. Jadi tentu saja ya, kalau keiritan wah saya pegang ini. Ya, udah pasti. Irit vakum. Tapi ngomong-ngomong nih isek normal. Iki soalnya iki mbah rawet toh. Jadi gini Mas Bro, model begini ini emang 3 tahun ke atas saja udah mulai bermasalah. Tapi kalau kita ngomongin normal, keiritan saya pegang ini. Sementara untuk responsif saya lebih megang iki Mas. Soalnya langsung tarik gas, langsung buka skepe. Mulongo. Ya mungkin ya gimana ya? Ada apa enggak sih? Di sebuah mesin yang sudah modif, mesin banter, mesin kenceng, pakai karbu model begini. Pernah lihat nggak? Belum pernah Mas. Nah karena itu tadi Responnya alasannya di responsifnya kurang. Kalau untuk vakum kurang. Nah ini kalau untuk responsif ya yang model ini jagonya ini Mas. Ya, tapi penyempurnaan. Jadi yang model begini itu mengejar efisiensi bahan bakar lah. Nah, terus mau apa lagi? PE. Nah, benar tuh. Sampean ngomongnya bilang karbu sejuta umat. Dari kalangan A sampai Z pakai. Saya setuju itu. Dari pengendara yang standaran pakai. Yang suka balapan pakai. Yang suka ke pasar pakai. Yang liaran pakai. Makanya disebut karbu sejuta umat. PE sendiri itu apa toh Mas? PE 28 itu aslinya comotan dari Honda NSR SP ya, dengan tanda kalau nggak salah, maaf ya aku putaran ini loh langsamnya ini loh tuh ada bintang dan berwarna kuning. Sementara keluaran kalau nggak salah ada 2 Sutco itu hitam Ameriknya. Nah itu ditandai dengan setelan langsam ini warna hitam, merah salah. Nah tapi dari karakternya dia adopsinya dari konvensional yang ini ya Mas. Jalur skepnya langsung ya. Berarti tidak mengikuti putaran mesin seperti cara kerja vakum. Berarti konsepnya tidak beda jauh dengan ini. Nah, yang mana nih PE? Yang PE. Ya, ya begini nih. Cuman memang dia itu terkenalnya gini loh Mas. Itu nggak diragukan lagi, kan kita bicara di lapangan, ya.
itu karbu lebih gampang disetting. Satu, dua, kalau mau dijak irit ya ayo, ngono loh Mas. Udah disesuaikan juga. Kenapa sih mesin sampean bisa lebih panjang, mesin lebih bisa teriak, tapi tetap hemat bahan bakar, kurang lebihnya itu Mas. Itu untuk pemakai penggunaan harian. Kalau di balap mah ya malah diboros-borosin, itu nggak kepakai. Terus Pantes ya jadi sejuta umat nih. oh. Karena memang kalau karbu bawaan ini rusak, rata-rata orang larinya ke PE. Oke. Satunya lagi, PE itu bisa mungkin kita sandingkan dengan musuh bebuyutannya PWK Mas. PWK. Nah, kalau sampai sendiri udah pernah ngerasain yang mana? PE ya, PWK belum? PWK belum. Ya sudah lah Mas, persiapkanlah dirimu Mas. Iya, cobalah PWK. Untuk PE dan PWK Mas, kui perbedaan dua sari itu yang mencolok itu di posisi lah ning kene iki. Oh, jarum apa? Penempatan skepnya ya, skepnya itu Kepeng. Dia setengah, enggak setengah ya, seperempat ya, bentuknya kayak D gitu loh, sak mini nur skepe. Kalau PWK itu lebih ya sama-sama enak ya, mudah untuk disetting ya, lebih responsif, iya, lebih galak, tapi luwe boros. Orang naik jak ngirit Mas. Berarti nggak bisa buat harian, nggak rekomendasi ya Mas? Nggak rekomendasi. Makanya kenapa di harian itu baik yang motor dipakai belanja, dipakai ke pasar, dipakai touring, pakai PE. Dari terus piye meneh? Oke Mas, ini dua contoh karbu ini kan dua-duanya asli ya Mas, copotan dari mesin. Nah, kok yang saya lihat loh, saya nyari karbu aftermarketnya nih kalau beli, ini yang asli aja secondnya kok masih mahal ya, dibanding kalau saya ganti beli yang baru KW baru, itu harganya di bawahnya harga asli yang second ya Mas. Kenapa ya Mas? Maksudnya kok lebih murah ngono ya? Ya masih kalah sama secondnya ini, padahal kalau beli KW yang baru tuh lebih murah gitu loh. Oh iya, jadi untuk karbu KW itu Mas, perbedaan mendasar adalah material. Asli material. Kalau dari segi, dari bentuk, dari segala sistemnya yang ada di sini itu benar-benar 100% dijiplak. 100% sama wis podo kabeh. Materialnya aja ya. Ya, saya pastikan perbedaan ada di material. Karena begini, karburator mempunyai tugas yang sangat penting. Dia harus bisa menyuplai bahan bakar, menyediakan itu ya di semua kondisi. Dingin, menengah, panas. Dia harus tetap bisa memberikan itu ya dengan baik dan benar. Ya, pastinya harus konsisten. Harus mau iya. Dingin mau panas, setelan nggak berubah. Dan itu udah teruji Mas. Ya sih, saya sangat juga teruji. Sementara di karburator aftermarket yang biasa ya, itu nggak teruji Mas. Dia hanya menyediakan ki barang wis podo plak wis gawe. Jadi jangan heran nanti kalau sampean pakai yang itu setelane ngaco, saiki bener sesuk ngaleh. Saiki kok bener sesuk ngaleh. Saiki enak besok ora enak. Kondisi panas berubah. Itu salah satunya. Oke. Ngono Mas. Wis piye? Kira-kira wis cukup urung? Wis dawa. Cukup Mas, sudah. Nanti sambung lagi kalau sudah.
ada karbu PWK-nya karena di sini tidak ada sampelnya dan PE-nya. Ya, mudah-mudahan manfaat ya obrolan kita kali ini ya Mas ya. Ya wis, nek no. Nanti kalau ada mas bro yang kurang jelas ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke Mas Bro, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat mas bro pencari ilmu lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.